perumpamaan kisah anak yang terhilang. Buat saya pribadi, saya sudah tahu ini berpuluh-puluh kali, mungkin bertahun-tahun, bahkan beberapa kali saya sempat khotbahkan, tapi tahun lalu saya dapat ini sebuah angin seger yang merestorasi hidup saya, merestorasi hati saya, sehingga saya tahu banget hati Bapak seperti apa tahun ini. Fokusnya biasanya kalau kita dengar ini fokusnya cuma dua, bungsu atau si sulung. Tapi jarang sekali kita mau lebih lagi mengenal atau lebih lagi mendalami akan hati Bapa. Nah, kalau Anda tahu sebetulnya tokoh utama dari kisah perumpamaan ini, saya setuju banget, bukanlah si bungsu, bukanlah si sulung, tetapi sebenarnya adalah siapa tokoh utamanya? Bapa itu sendiri, saudara. Si bungsu adalah orang yang terhilang, kotor, ia kembali kepada hidup yang penuh dengan dosa. Sebuah gambaran orang yang berdosa. Padahal saudara, kalau Anda baca, orang ini bukan orang dunia. Kita seringkali berkata itu gambaran orang-orang dunia yang berkubang dalam dosa. Tapi kalau Anda baca, Anda akan menemukan dia adalah anak Bapa, tinggal di rumah Bapa. Artinya menurut saya, dia adalah gambaran Anda dan saya yang diam di gereja. Kita tidak berbicara tentang orang dunia, ya, gambaran orang dunia yang hidup dengan dosa. Tetapi ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang sudah tinggal dengan Bapa, serumah dengan Bapa, tapi kemudian dia rasakan tidak puas tinggal di rumah Bapa karena fokusnya melihat sekelilingnya, di mana orang-orang yang dia lihat itu hidup penuh dengan sukacita. Dia melihat mungkin teman-temannya kok bisa melakukan hal-hal yang mengembirakan. Dia melihat orang-orang lain bisa pesta pora. Dia melihat orang-orang lain gak ada yang namanya itu kerja pelayanan, sehingga hidup mereka rasanya senengnya. Gak ada rasanya tanggung jawab dan tugas. Ya, minggu mau tidur sepuasnya, bangun sesiangnya. Kalau kita kan harus pagi-pagi bangun ke gereja. Dan dia melihat itu sebuah daya tarik yang membuat dia makin lama dibuahi keinginan itu, sehingga satu kali dia sudah nggak betah dan dia berkata, "Bapak, aku nggak mau lagi tinggal di rumah Bapak." Dia nggak mau lagi dekat dengan Bapak, tetapi kalau Anda baca, dia pergi ke negeri yang jauh. Singkat cerita, dia menjauh dari bapaknya. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan lingkungannya. Kalau zaman sekarang mungkin orang Kristen yang sudah nggak lagi kepingin ke gereja, yang nggak lagi tinggal dalam lingkungan orang-orang gereja, orang-orang Kristen, bahkan mungkin sudah nggak mau lagi dalam pelayanan, rasanya udah capek dan kepingin banget hidup seperti orang dunia, di mana tidak ada tekanan, dalam arti dia bisa rasakan, bisa bebas sebebasnya. Dan apa yang terjadi? Ya, dia lihat dunia menarik. Tetapi saudara, kita membaca bagaimana kisah ini. Orang ini yang menjauh dari Bapa, terpuruk di dalam penderitaan. Kita yang coba menjauh dari Bapa, kita akan lihat akan ada begitu banyak persoalan, masalah, penderitaan. Bahkan kita baca bagaimana mereka terpuruk di dalam kegagalan, kekurangan. Sehingga cerita si bungsu ini menjadi miskin. Hilang semua apa yang menjadi miliknya. Warisan yang dia dapat dari Bapa itu habis. Dia pakai untuk foya-foya dan hidup secara manusia dunia. Sampai orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami keterpurukan, dan enggak hanya itu, bahkan lebih lagi, lebih buruk lagi, sehingga dia bekerja kepada seseorang untuk menjaga apa saudara? Binatang babi.
Kenapa disebut binatang babi? Kenapa tidak menjaga binatang ternak atau kambing? Secara khusus disebutkan dia menjaga babi. Selain orang Israel, memang babi adalah binatang yang haram, binatang yang paling rendah. Tetapi saya membayangkan babi itu adalah gambaran hidup yang berkubang di dalam lumpur. Babi suka dengan dosa dan suka dengan lumpur. Ya, dia tidak pernah naik dan tinggalkan lumpur, tapi dia betah berkubang. Si bungsu berkubang dalam kemiskinan, dalam kekurangan, sampai titik rendahnya dia belum sadar. Sampai titik rendahnya dia gak bisa makan. Dia berkata, berikan saya ampas babi, ampas binatang. Saudara, mungkin di zaman sekarang kita pikir wah dedak gitu ya, makanan babi kan dedak. Enggak sih saudara. Ya sebetulnya ampas binatang itu atau ampas babi itu adalah sayur-sayuran. Ya misalnya wortel, tetapi yang sudah tidak seger yang dibuang. Ya sehingga itu juga tidak sehat untuk dimakan. Tangkap cerita ini saudara, bagi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita bukan saja mengalami kemelaratan, ya tetapi ujung-ujungnya kita sampai mau makan saja susah. Kita berkubang dalam lumpur dan saudara, sampai akhirnya dia mendapati dan kesadaran. Di rumah Bapakku ada begitu banyak makanan. Dia mengingat bagaimana di rumah Bapa dia mendapatkan kasih sayang. Di situ di dalam kandang-kandang babi tidak ada satupun teman-temannya, di mana dia semasa jaya, dia punya uang banyak, di mana dia bisa mentraktir, dia bisa saudara memberikan makan dan pesta dengan teman-temannya. Teman-temannya waktu dia lagi menderita, tidak ada seorang pun yang mau mendekat dan menghibur dia. Timbul kesadaran ternyata orang-orang dunia, teman-temannya tidaklah sebaik Bapa. Ada rasa sebuah kerinduan. Bagaimana dia mengenang Bapa yang mungkin memeluknya, mengasihinya, menyediakan segala yang diperlukannya, makanan yang limpah. Bahkan pembantunya saja, orang upahan aja diberi makan yang layak oleh sang Bapa. Kesadaran bahwa Bapaknya adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, membuat dia sadar dan berpikir, aku akan kembali kepada Bapa. Buat kita mungkin yang suka meninggalkan Tuhan, adakan satu waktu sebuah titik di mana kita sadar ternyata dunia tidaklah sebagus, seindah yang orang katakan. Kita mencari kepuasan, kita mencari kesenangan di dalam dunia, kita mencari kebahagiaan bersama teman-teman. Selagi mungkin ada uang, ada berkat, mungkin mereka bisa menemani kita. Tapi pada waktu kita di dalam keterpurukan, sangat jarang ditemukan teman yang sejati. Amin. Itu hanya bisa ditemukan kepada sosok yang namanya Bapa. Sehingga akhirnya si bungsu sadar dan dia kembali kepada Bapa. Dengan niat dia mau sadar, dia mau bertobat, dia akan kembali melayani Bapa. Tidak ada kepikiran untuk menjadi anaknya, karena dia tahu dia hidup sudah kotor seperti babi, sudah gak layak, sudah menghancurkan, menyakiti hati Bapa. Dia berkata, gak usah aku jadi anakmu, tapi cukup aku jadi pembantumu, orang upahan. Saudara, orang upahan bukan pegawai. Karena di zaman dulu pegawai itu ada dua macam. Sebuah predikat pegawai tetap, dia akan digaji tetap, pegawai tetap. Tapi ada orang upahan yang kerjanya kalau zaman sekarang freelance, harian. Dan dia gak pernah mengharapkan anak, nggak mengharapkan dia jadi anak. Dia berkata nggak juga mengharapkan jadi pegawai tetap, tapi dia berkata jadikan aku upahan aja.
hari demi hari, sehari, sebulan, atau dikontrak berapa lama agar dia bisa makan. Itu kepikiran mungkin di kita waktu kita menjauh dari Bapa. Kita tahu bahwa kita kayaknya nggak layak, udahlah ya, kita nggak jadi anak yang punya hak dan punya keistimewaan. Nggak apa-apa deh, nggak juga dianggap sebagai pelayan yang bagus, tapi biarlah, yang penting aku dapat belas kasihan Bapa, cukup makanan yang untuk hari demi hari. Kadangkala kita menakar kebaikan Tuhan itu sangat minim, karena pikiran kita yang secara manusia. Tetapi tahukah Bapa, tidak seperti yang digambarkan oleh si bungsu. Dan apa yang dia buat terhadap si bungsu, saudara? Lukas 15 ayat ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan. Dan apa yang dia buat? Dia peluk, dia cium, dia peluk, dia cium, dia peluk, dia cium. Dia lihat dari jauh. Berarti dia tidak ada di dalam kamar atau di dalam rumah. Karena kalau dia melihat dari jauh, dia berarti dia harus keluar rumah. Di depan rumah ngelihat ada orang gaya. Dan masih jauh dia lihat si bungsu. Kenapa dia bisa lihat padahal masih jauh? Karena di Bapa pikirannya, perasaannya, hatinya memikirkan terus si bungsu. Sehingga walaupun jauh dia tahu sosok itu adalah bungsu. Karena di sini pikirannya anaknya. Tergerak belas kasihan. Dia berlari, dapetin, dia rangkul, dia cium. Tahu nggak saudara, si bungsu belum mandi. Dia berkubang dengan babi, dia makan ampas babi, dia bau. Boro-boro dia punya baju ganti, saudara, untuk makan aja dia nggak bisa. Berarti menurut saya dia bajunya baju yang dia pakai di kandang babi, di mana kecium bau babi. Dia nggak bisa ke kamar mandi dengan shower pakai sabun wangi. Keramas nggak sempet dan nggak punya. Dia datang dalam keadaan kotor, bau. Baju yang udah compang-camping, yang udah nggak keruan baunya. Mungkin kalau dari jauh orang berkata bau. Tapi Bapak tidak lihat itu. Orang melihat kita dosa, bau dosa, ini dosa, buat salah, ini dosa. Wow. Kita nggak mau dekat dengan orang dosa karena takut baunya. Tapi Bapak tidak lihat itu. Dia rangkul, dia tidak suruh anaknya mandi dulu. Dia rangkul, dia nggak suruh Anda bertobat dulu. Dia rangkul, dia tidak suruh Anda buat suci dulu. Dia rangkul, dia tidak suruh Anda melayani dulu. Dia rangkul Anda, dia cium Anda. Walaupun Anda bau babi, bukan air. Kasih yang begitu besar. Dia nggak peduli Anda berdosa. Bu, dosanya sangat besar, Bu. Gak peduli. Tuhan berkata, engkau anakku. Bu, dosa saya udah puluhan tahun. Dia berkata, engkau tetap anak. Bu, bau babinya bukan main. Saya bukan cuma zina, saya berbohong, saya nipu istri, saya lakukan banyak. Bapak bilang, gak usah ngomong, nak. Aku cinta engkau. Itu Bapakmu. Bukan hanya itu, kita lihat bagaimana dia berlari. Dia berlari, bagaimana Bapak angkat bajunya. Dia berlari. Saya sudah beritahu saudara, orang Israel memakai baju bukan seperti ini, tetapi dia memakai baju berlapis-lapis. Dan yang paling luar adalah jubah yang menutupi bukan hanya auratnya, tetapi menutupi betisnya, kakinya,
ketutup semua karena jubah itu menandakan kewibawaan. Orang yang berpendidikan, orang yang berkuasa, orang yang punya menjadi bangsawan, kekayaannya tidak boleh memperlihatkan kakinya. Nggak usah betisnya, telapak kaki itu, mata kakinya, pergelangan kakinya nggak boleh kelihatan, harus tertutup. Saudara tahu film-film Cina? Saya suka dengan film kerajaan Tiongkok, di mana bahkan mungkin juga orang-orang Barat, saudara, di mana kalau kita mendapati seorang princess, seorang prince, dia tidak boleh berlarian kiri kanan, saudara, masuk ke istananya dengan gak boleh. Berjalan dengan wibawa. Bahkan seorang princess akan dilatih berjalan dengan buku di kepalanya, ya, supaya buku itu tidak jatuh, karena pada waktu jatuh berarti dia lagi posisi badannya nggak benar. Tetapi dia harus tegak dan berjalan dengan tangan yang rapi. Bagaimana mungkin seorang princess mengangkat kaki roknya dan kemudian memperlihatkan betisnya dan lari-lari? Nggak ada dalam kamus kerajaan. Tapi seorang raja, seorang pangeran, seorang putri, dia akan berjalan dengan anggunnya. Enggak lari-larian selemitan, saudara, tapi dia jaga sikapnya karena dia raja. Dihormati begitu rupa. Dia jalan lewat orang-orang, pegawainya, tentaranya, para bawahannya pasti memberi hormat kepada raja. Dengan gaya yang mungkin berbeda-beda, saudara. Di Cina ada yang memberi gaya dengan begini, ada gaya yang macam-macam. Bapak berlari mengangkat jubahnya, bukan cuma mata kaki, betisnya terlihat. Di mana wibawa seorang bapak? Nggak pernah ditemukan seorang bapak berlari untuk anak, tapi anak yang harus berlari kepada bapak minta ampun. Betul, saudara? Bapak tidak pedulikan posisi dia sebagai bapak yang punya wibawa dan kuasa. Dia yang berlari. Dia angkat bajunya, dia tanggalkan seluruh wibawa kekuasaannya, kerajaannya. Dia berkata, demi si bungsu. Tapi demi si bungsu, orang yang gak layak, yang bau babi, yang berkubang dosa. Kita gak tahu si bungsu itu hidup dalam dosa berapa lama. Tidak dijelaskan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Saya gak bisa membayangkannya itu. Tetapi saya tahu bapaknya tiap hari melihat, memandang. Karena terlalu lama anaknya terhilang, maka dia nantikan anaknya itu tiap hari. Apakah itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya nggak tahu si bungsu terhilang. Dia asik dengan dosa, berkubang dengan dosa. Bapaknya nggak pernah putus asa. Dia tetap menantikan si bungsu yang buat dosa. Tapi demi seorang yang berdosa, dia lupakan harga dirinya, dia angkat jubahnya, dia lari. Dia peluk, dia cium. Wah, satu kisah hati Bapak yang membuat saya tertegun dan berkata, itulah Bapakku. Sehingga saya tahu banget dia menyayangi saya. Bukan karena perbuatan saya, karena pelayanan saya, tapi karena saya anaknya. Katakan amin.
Anda mungkin hidup udah merasa menjadi bungsu yang lagi menghilang dari rumah Bapa. Diam-diam sudah nggak mau lagi ke gereja, diam-diam pergi tinggalkan Bapa. Dengar, Bapamu menantikan engkau. Tapi tahun ini Bapak bilang, lihatlah hatiku nak, mendekatlah sehingga engkau bisa rasakan getar hati Bapa yang penuh cinta. Getar hati Bapa yang penuh pengampunan dan kasih. Getaran itulah yang perlu engkau tangkap, anakku. Sehingga saya berdoa di gereja ini tidak ada lagi jari-jari yang selalu melihat orang lain dan terus ngomong, wih, tahu nggak lu, tahu nggak lu, tahu nggak lu, tahu nggak lu. Nggak perlu tahu, saudara. Nggak perlu tahu. Amin. Biarlah yang perlu engkau tahu, Bapamu penuh kasih. Yang perlu engkau tahu adalah Bapamu yang penuh cinta. Untuk orang lain, tidak perlu tahu. Bapak berkata sangat jelas, tahun ini adalah tahun kebaikanku nak. Saya berkata bagaimana? Bapak, di otak saya, di pikiran saya rasanya enggak mungkin. Susah ngelihat kenyataan demi kenyataan hidup yang rasanya berat dan aduh enggak. Tapi suara itu terus terngiang, sebut dan katakan tahun kebaikan. Percayalah, tahun ini tahun kebaikan. Saya ngomong itu bukan dalam keadaan baik, saudara. Saya lagi kesel, lagi gundah, lagi galau, lagi marah. Tapi saya berkatakan tahun ini kita lihat kebaikan Tuhan. Mungkin Anda hari ini juga belum baik keadaanmu. Mungkin ekonomimu, masalahmu masih banyak. Tapi terus tanamkan di pikiranmu. Jadikan tema tahun ini adalah bukan hanya tema gereja, tapi inilah temamu secara pribadi demi pribadi. Tahun kebaikan. Waktu masalah datang, tahun kebaikan. Musibah datang, tahun kebaikan. Oh, akan jadi kecelakaan, tahun kebaikan. Lagi ribut sama suami, tahun kebaikan. Lagi dongkol sama anak, tahun kebaikan. Amin. Dan saya akan pastikan di akhir tahun 2024 Anda mendengar khotbah ini di awal, di akhir nanti Anda akan berkata, betul Bu, tahun kebaikan.